Jadi kami berharap masyarakat itu jangan sungkan, jangan takut, jangan malu untuk mengadukan ketika ada di lingkungannya atau di sekelilingnya atau di sekitarnya ada pelanggaran hak anak. Mau itu kekerasan fisik, seksual maupun mental. Mana tahu ada dari masyarakat masukan, monggo, kami 26 jam, nggak 24 jam. Ya, kami 26 jam siap untuk dikritik, tapi kritik membangun. Iya, benar. Iya. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sahabat Tri, sejangkau siar dimanapun Anda berada. Iya, masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tri Bagas Suara Love Music and Friendship yang kami pancarluaskan dari kawasan Jalan Kampung Bedagai, Perumahan Mitra Halim, Kota Pinang. Ya, kembali seperti biasa rekan kamu Sisi akan coba menemani kamu di suasana pagi hari ini, tepatnya di edisi hari Sabtu tanggal 18 November 2023 dari formasi 10 lepas 19 hingga ke formasi 12 tank ke depan. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan talk show bersama narasumber-narasumber yang sangat luar biasa yang sudah hadir di tengah-tengah kita. Dan satu kehormatan bagi Radio Tri Bagas Suara karena kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Ini udah nggak asing lagi nih ya kalau di telinga masyarakat nih nama-namanya. Dan langsung aja kita akan berkenalan. Yang pertama ini dengan Bapak Ilham Daulay SHI, Ketua KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan. Assalamualaikum Pak Ilham. Waalaikumsalam Ibu. Iya, gimana kabarnya Pak Ilham? Alhamdulillah pada pagi ini sehat walafiat lah. Sehat yang sangat luar biasa walaupun Iya, lagi mau talk show ini tetap ya ngikutin Zoom ini ya. Tapi S2-nya ini aduh sangat luar biasa kesibukannya. Dan berikutnya ini narasumber sudah di tengah kita yaitu Bapak Nijar Kuswi Tambah SH selaku Komisioner KPAD Labuhan Batu Selatan. Assalamualaikum Pak Nijar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangat sekali ya Pak ya. Gimana kabarnya Pak, sehat Pak? Alhamdulillah sehat dan Alhamdulillah walafiat. sehat. Nah, ini yang ke apa nih yang ke berikutnya nih ya. Yang berikutnya ini ada Ibu Iratina ya? Oh, Irdina. Ibu Irdina Raudel Hasibuan SPD selaku Komisioner KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan. Assalamualaikum Bu Irdina. Waalaikumsalam Ibu. Aduh, ada Sri Kandi juga nih di KPAD nih ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Ibu sehat. Iya, sehat. Iya. Yang berikutnya ini ada Ibu Elisa Ros Yohana Raja Guguk SH selaku Komisioner KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan. Selamat pagi Ibu Elisa. Selamat pagi Ibu. Iya, alhamdulillah. Gimana kabarnya Ibu? Sehat luar biasa. Sangat luar biasa. Iya dong, harus yang hadir nih di sini nih harus semangat, dan apalagi nih bersangkut paut dengan masyarakat nih, apalagi sudah duduk ya menjadi komisioner di Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nih harus senyum, harus bahagia karena banyak masalah-masalah yang dihadapin ya. Iya, sangat luar biasa. Iya, terima kasih buat Ibu Elisa dan rekan-rekan yang sudah hadir. Nah, langsung aja saya ini akan bertanya ini langsung kepada Ketua KPAD-nya ini yaitu Bapak Ilham Daulay SHI. Pak Ilham, ini jujur saya sendiri aja, Bu Sisi aja, saya sendiri ya. Terkejut juga ya, di Kabupaten Labuan Batu Selatan sudah ada Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Selama ini kan kayaknya nggak ada kan gitu. Ternyata sudah 1 tahun tepatnya hari ini ya Pak ya. Wah, nggak terasa nih ya. Hari ini refleksi 1 tahun KPAD Labuan Batu Selatan nih Pak Ilham. Saya mau tanya, perjuangan Pak Ilham ini sampai terbentuknya lah KPAD Labusel. Cerita dulu pengalamannya. Ya, baik, terima kasih Ibu. Kalau cerita pengalaman sebenarnya ini ada pahit, ada manisnya, ada sedih, ada senangnya, dan ada juga kalau istilah anak muda sekarang galaunya kan. Oh, galau. Sempat juga memang hampir putus asa lah gitu. Ini galaunya tingkat daerah atau tingkat apa nih? Tingkat kabupaten lah kira-kira. Tingkat manusia lah. Iya. Jadi Bapak Ibu sekalian perlu juga saya sampaikan sebenarnya terkait masalah
hadirnya KPAD atau Komisi Perlindungan Anak Daerah di kabupaten kota itu yang pertama itu adalah kesiapan pemerintahnya sendiri. Sebenarnya kalau cerita dari senior-senior kita dari dulu itu sudah beberapa kali dicoba untuk pembentukan KPAD, tetapi kita tidak tahu di mana terbentuknya. Tapi Bu, perlu juga saya sampaikan di sini sebenarnya dua kami dari komisioner KPAD sekarang ini adalah sebelum di KPAD kami dulu konsen juga di Lembaga Perlindungan Anak LPA namanya, kalau di pusat namanya Komnas PA, yang mana ketua umumnya adalah Bapak Aris Merdeka Sirait almarhum ya. Setelah itu mungkin adalah gagasan dari teman-teman juga untuk membentuk yang namanya KPAD. Akhirnya kita pelajari step by step. Setelah itu kita konseling kepada bagian hukum Pemkab Labuan Batu Selatan. Kita tanya kepada Bapak Bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ternyata beliau welcome. Nah, mau kayak manapun Bu hebatnya, mau kayak manapun orangnya, siapa yang membentuk KPAD ini, kalau bupatinya dalam hal ini pemerintahan Kabupaten Labuan Selatan yang tidak welcome, nggak terbentuk juga. Benar. Gitu. Jadi kami sebelum di KPAD ini Bu, kurang lebih 3 tahun kami sudah konsen di perlindungan anak di kalau di pusat namanya Komnas PA, kalau di kabupaten kota namanya Lembaga LPA Bu. LPA, Lembaga Perlindungan Anak ya. Seperti itu. Dan terbentuknya KPAD ini di bulan 11 tahun semalam Bu. Kebetulan pas di situ juga di bulan 11 itu kita dilantik, dan pada tahun ini di 2023 baru 1 tahun lah. Istilah kalau anak belia masih mulai belajar berjalan ya. Iya, berjalan iya. Tapi dengan seiringnya waktu ya tak terasa 1 tahun sudah. Nah itu semua karena welcome-nya Bupati ya, dan beliau juga setuju dengan adanya KPAD di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Apa sendiri Pak Ketua, ini kan pasti kan banyak juga pro dan kontra nih ya. Pasti ada banyak pro dan kontra, apalagi seperti kayak Pak Ketua kan yang merintis, otomatis kan banyak, aku kepingin jadi komisionernya, aku jadi kan begini, seperti itu kan setelah udah terbentuknya. Nah pasti untuk Pak Ilham pasti kan menghadapi hal itu. Nah cara Pak Ilham untuk menghadapi situasi seperti itu seperti apa? Baik Bu, begini, kebetulan kami yang komisioner 5 ini nggak ada janjian Bu. Kami nggak ada janjian besok kita ya yang berlima jadi komisioner, tidak. Kebetulan setelah keluarnya peraturan Bupati Kabupaten Labuan Batu Selatan terkait masalah pembentukan KPAD ini, dibentuklah tim sel. Setelah terbentuk tim sel, dijadwalkan melalui tim sel itu ujian mulai dari seleksi administrasi. Setelah selesai administrasi ada ujian tertulis dan wawancara. Dan kami di 5 komisioner ini terpilih itu secara demokrasi, bukan ujuk-ujuk dipilih A, B, C, tidak, kau ya dia tidak. Jadi kami terpilih secara demokrasi melalui ujian tertulis dan wawancara. Jadi kalaupun istilahnya mungkin ada bahasa-bahasa miring, itulah Bu yang kami sampaikan, karena ya silahkan saja mungkin bisa langsung klarifikasi dengan dinas terkait yang melaksanakan ini atau kepada tim sel terkait. Nah itu dia Bu. Nah kita beralih dari Bapak Ketua KPAD, kita beralih ke Bapak Komisioner KPAD nih, ada Pak Nijat Kusui tambah SH. Nah Bapak sendiri nih dengan terbentuknya KPAD di Kota Pinang ini, tanggapan Bapak seperti apa? Baik, terima kasih Bu. Jadi sebelumnya boleh ya saya sedikit meluruskan, sebenarnya nama saya bukan Kusoy ya Bu. Jadi apa nih? Nizar Kusoy tambak. Oh, Kusoy. Memang agak sulit memang. Tulisannya ya Pak. Iya, biasanya Ini, memang menyebut orang lain yang belum biasa memang agak susah. Lidahnya agak manja ya Pak. Kusoy tambak gitu ya. Iya. Baik, terkait pengalaman saya dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Jadi sebenarnya ini kami dengan Ketua Ilham sejak tahun 2019 sudah masuk dalam kepengurusan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi seiring berjalannya waktu sampai di tahun 2022 kita tidak tahu ya siapa menggagas
adanya peraturan Bupati nomor 4 tahun 2022 tentang Komisi Perlindungan Anak tadi. Jadi kebetulan kita itu kan ada pengumuman dari tim seleksi, Bu. Jadi karena kita merasa nih sudah dalam penyelenggaraan perlindungan anak, kita coba untuk mendaftar. Jadi seperti yang dikatakan ketua tadi, dilakukan seleksi dan alhamdulillah step by step kita lulus dalam seleksi tadi, karena ada seleksi administrasi, tertulis dan wawancara, dan tinggal kita pelantikan setelah lulus semua seleksi tadi. Jadi kita, kalau pengalaman saya sendiri sebenarnya antara Lembaga Perlindungan Anak dan Komisi Perlindungan Anak ini, yang jelasnya kita sama-sama ingin betul-betul memperhatikan hak-hak anak, mau di LPA maupun di Komisi Perlindungan Anak. Kita tetaplah seandainya kita tidak tidak lolos seleksi lah, jadi kita bisa bekerja sama dengan pemerintah. Jadi sebelumnya kita juga sangat berterima kasih, ini bentuk kepedulian dari pemerintah daerah dengan mengeluarkan peraturan Bupati nomor 4 tahun 2022 tadi. Ini adalah sebagai bentuk bahwa pemerintah daerah memang betul-betul ingin penyelenggaraan perlindungan anak di Labuan Batu Selatan ini bisa dilaksanakan dengan baik. Iya. Jadi bedanya yang lembaga perlindungan anak sama komisi perlindungan anak, ya. Itu bedanya di mana? Izin ketua, Bu, bisa sampaikan ya. Jadi biar tahu masyarakat Indonesia. ya betul lah. Memang kadang-kadang banyak yang ada juga lah, tak jarang ada yang bertanya-tanya kan. Saya juga. Mana sempat juga sama ketua kan. Iya. Terima kasih. Jadi di sini dapat kami jelaskan. Jadi kita di Indonesia ini ada dalam penyelenggaraan perlindungan anak ada 2 jenis. Yang pertama itu lembaga penyelenggaraan perlindungan anak yang dibentuk oleh masyarakat, Bu. Masyarakat dalam arti yang didaftarkan di Kemenkumham, dan yang dibentuk oleh masyarakat tadi seperti lembaga swadaya masyarakat, LSM, NGO seperti itu. Itulah termasuk tadi LPA, Lembaga Perlindungan Anak, kemudian LPAI namanya, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Lembaga Perlindungan Anak ini itulah yang diketuain Bapak almarhum Aris Merdeka Sirait. Kemudian LPAI ada Kak Seto di pusat. Ini adalah lembaga perlindungan anak, penyelenggaraan perlindungan anak yang dibentuk oleh masyarakat. Kemudian ada namanya penyelenggaraan perlindungan anak ini dibentuk oleh pemerintah. Dalam arti kalau di pusat itu seperti Komisi Perlindungan Anak Indonesia, itu adalah yang dibentuk oleh pemerintah. Kemudian di tingkat provinsi dan kabupaten kota itu dibentuk oleh pemerintah daerah sendiri. Kalau di provinsi namanya dibentuk oleh gubernur, kalau di kabupaten kota dibentuk oleh kepala daerah, bupati atau wali kota. Jadi ada perbedaan, hanya perbedaannya kalau dia masyarakat dibentuk kalau dia seperti LSM tadi dibentuk oleh masyarakat, kemudian ada yang dibentuk oleh pemerintah. Jadi KPAD ini adalah yang dibentuk oleh pemerintah. Seperti itu. Ya, seperti itu, Bu. Ya, sahabat ini dimanapun saja berada, jadi bisa membedakan ya. Karena kan kemarin jujur saya sendiri juga, loh, ini yang tapi sama-sama perlindungan anak, ya kan, bedanya di mana? Makanya penasaran nanya sama Pak Ketua, ya kan? Sama Pak Ketua, ya kan? Nanya, oh berarti yang diketuain oleh Bapak almarhum Aris Merdeka Sirait, ternyata itu yang dibentuk oleh masyarakat. Ya. Nah, kalau sekarang ini KPAD yang dibentuk oleh pemerintah daerah. Di pusat namanya Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI ya. Kalau di daerah Komisi Perlindungan Anak Daerah. Jadi saya bercerita nih, KP bilang kan P-nya ini mau penyiaran karena KPI, Komisi Penyiaran Indonesia. Jadi ada cerita bagus seperti itu. Ya,
ini sabar buat yang Sri Kandinya ya. Saya mau nanya sama Pak Ilham dulu. Pak, ini kan selama ini di Labusel ini kan banyak ya kejadian-kejadian kekerasan anak ya kan, dan juga bullying kan kayak gitu, dan juga pelecehan kan gitu. Nah, apakah selama kurun 1 tahun ini banyak kasus yang sudah dikuat, Pak? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa. Nggak salah ya. Jadi izin Ibu, izin Iya. sekalian, dimanapun berada, sejak ada KPAD ini, ada tempat masyarakat untuk mengadu. Makin berani masyarakat. Makin berani masyarakat, dan sembari dari itu kita memang dari KPAD ini sudah keliling Bu ke semua kecamatan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan untuk mensosialisasikan bahwasanya hari ini KPAD atau Komisi Pimpinan Daerah sudah ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi kami berharap masyarakat itu jangan sungkan, jangan takut, jangan malu untuk mengadukan ketika ada di lingkungannya atau di sekelilingnya atau di sekitarnya ada pelanggaran hak anak, mau itu kekerasan fisik, seksual maupun mental. Dan pada hari ini memang itu terjawab Bu. Saya Bu hampir tiap hari, mungkin teman-teman juga hampir tiap hari telepon ada kasus itu pelecehan seksual, fisik dan lain-lain itu. Untuk kurun waktu 3 bulan belakangan ini Bu, yang kami tanganin aja khusus di lingkungan pendidikan di sekolah itu ada 4 kasus Bu. Hanya itu. Dan pelakunya itu ya orang terdekat, orang-orang di sekeliling anak itu ya, ruang lingkup itu sendiri. Kalau dia pelecehan seksual antara senior dengan juniornya atau kakak kelasnya, fisik juga seperti itu. Ada yang satu kelas, bullying juga seperti itu, satu kelas segala macam. Tapi sampai hari ini tetap kami mengedepankan kepentingan anak. Ketika ada terjadi hal seperti itu, terutama korban ini harus tetap sering kami berikan edukasi dan psikologi yang memang hari ini sudah disiapkan oleh Pemkab Labuan Batu Selatan. Psikologinya yang stay di Dinas DPA P3 P2KB di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Iya, di Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak ya, perempuan juga. Nah, Pak Ilham, ini kan di Labusel ini kan banyak juga, termasuk dari pihak kepolisian juga kan kemarin juga ada ya yang membuat kasus yang ada di Labusel ini ya, di kecamatan yang ada di kota Labusel ini. Nah seperti itu kan sangat ya meresahkan masyarakat, apalagi yang pelakunya itu ya orang terdekat sendiri kan gitu. Nah jadi kan banyak pengaduan hal seperti itu. Jadi dengan adanya cuma 5 komisioner nih di KPAID ini, apakah tidak kerepotan orang Pak Ilham ini? Baik Bu, izin terkait masalah itu sebenarnya kami tidak pernah kerepotan Bu. Alhamdulillah. Tidak pernah kerepotan. Cuma lagi memang seperti yang saya bilang tadi, di usia yang masih belia ini jangan kami berharap kepada masyarakat itu jangan mengharapkan kerjaan kami sempurna. Iya benar. Karena kami masih baru, butuh proses apa juga belajar mengajar. Yang mana tahu ada dari masyarakat masukan, monggo kami 26 jam Bu, nggak 24 jam. Ya, kami 26 jam siap untuk dikritik, tapi kritik membangun. Iya benar. Iya. Kadang-kadang di luar sana kan banyak netizen nakal itu. Kan itu karena ini karena itu apa segala macam. Kami berharap jangan. Dan terkait masalah persentase kasus kekerasan terhadap anak, mau itu fisik, seksual, mental, memang notabene pelakunya itu adalah orang terdekat. Iya benar. Yang paling banyak kasus itu terkait masalah fisik, seksual itu adalah di lingkungan keluarga. Siapa pelakunya? Orang terdekat. Setelah di lingkungan keluarga, mana? Di lingkungan pendidikan, sekolah. Siapa pelakunya? Antara murid dengan murid, bisa jadi antara guru dengan murid. Itu dia. Nah itu tadi kan sebagai bisa dibilang aib ya, aib juga bagi keluarga dan bagi institusi itu sendiri kan. Ini kita beralih sama Pak Nijar ya, Pak Nijar. Nah, Pak Nijar, ini kan banyak juga tadi kejadian-kejadian yang seperti diungkapkan oleh Pak Ilham. Nah, untuk Pak Nijar sendiri, apabila ada yang menelepon Bapak lah itu kan, ini 26 jam ya, 24 jam. Misalnya, pasti ada juga menelepon Bapak ya kan, ini kejadiannya jauh juga.
jauh. Kayak mana ini? Misalnya contohnya ada pelecehan di sekolah kan kayak gitu. Dan juga belum lagi selesai ini ada lagi pengaduan. Nih ada lagi kejadian pelecehan dari orang tuanya kan gitu. Nih Pak Nija sendiri menanggapi hal yang seperti ini kan sangat beruntung kan seperti itu. Sementara yang bekerja kan hanya 5 orang. Apakah tidak ada dari KPAD ini untuk merekrut di kecamatan kita buat posko di sana, atau kan ada 5 kecamatan di Labusel kan seperti itu. Ya ini kan untuk tahun kedepannya ya kan Pak. Nah gimana Pak Nija? Baik Bu, jadi walaupun memang kita seperti yang dikatakan Ketua 26 jam, tentunya dari tugas dan kewenangan kita tidak lari dari seperti yang diamanahkan oleh peraturan Bupati tadi. Jadi ya kadang-kadang gini Bu, ketika ada yang nelpon, kadang memang ada juga yang iseng nggak tahu. Pak, ini saya punya masalah kata, Bu, anak saya nakal katanya. Jadi kadang-kadang walaupun kita dalam arti siap tanggap dalam pelaporan dari masyarakat, tentunya kita juga tidak keluar dari tugas yang diamanahkan kepada kita sesuai dengan peraturan ya. Jadi kalau memang ada yang melapor, tentunya kita ini kan memang saya akui sendiri anggapan ada beberapa masyarakat seperti kami ini Power Ranger Bu. Begitu ada laporan berubah tuh terbang, bukan. Jadi terima kasih juga di sini bisa kami sosialisasikan bahwasanya tugas kita ini adalah salah satunya pengawasan. Pengawasan terhadap pelaksanaan dan pemenuhan hak anak. Kemudian ada namanya menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Jadi kalau ada masyarakat yang nelpon, terus kita lakukan dulu kalau memang adanya suatu dugaan tindak pidana, tentunya ini ranahnya kita arahkan, kita dampingi untuk melakukan membuat laporan ke Polres Labuan Batu Selatan. Kemudian apabila memang kadang-kadang karena ini permasalahan tentang anak, kadang-kadang ada masyarakat lapornya ke Polsek kan. Nah, tentunya walaupun laporan diterima tetap ditindaklanjuti di Polres Labuan Batu Selatan. Jadi hal-hal yang seperti ini supaya masyarakat lebih gampang untuk memperjuangkan hak-hak dia. Tentunya dalam hal ini kita selaku Komisi Perlindungan Anak akan mendampingi jika dia ingin membuat laporan ke Polres, kita dampingi. Jika mereka ingin meminta kita untuk melakukan suatu hal mediasi tentang sengketa anak, kita lakukan mediasi. Nah, jadi kita lihat dulu apa yang dilaporkan kepada kita, baru kita telah. Nah Pak, ini kan mungkin masyarakat ada juga bertanya-tanya, ini kantor dari KPAD ini di mana kan gitu. Jadi kalau misalnya ada kejadian melapornya sama siapa kan seperti itu. Nah di sini juga pasti otomatis ya dari pihak KPAD ini harus kerjasama ya dengan instansi tertentu ya. Yang utama kalau tadi yang bilang Pak Nijar, kalau udah ada pelanggaran hukum akan didampingin ya untuk melapor ke pihak kepolisian. Nah seperti itu. Nah oke Pak, kantor dari KPAD ini di mana? Oh iya, sempat terlupa tadi. Jadi Komisi Perlindungan Anak ini, Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuan Batu Selatan ini berkedudukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kabupaten Labuan Batu Selatan. Jadi kita berkantor dengan Dinas P3AP 2KB. Kemudian sesuai dengan peraturan Bupati, kita bertanggung jawabnya kepada Bupati Labuan Batu Selatan. Jadi kantornya secara kedudukan bertempat di dinas. Iya, untuk sementara ya Pak ya. Ya bunyinya seperti itu, tapi mudah-mudahan kita bisa tahun depan kita punya kantor sendiri atas atensi dari pemerintah daerah. Iya, soalnya kan harus kayak kita lihat di televisi kan, kadang kan ada masyarakat, ada juga nanti yang malu-malu ya mau melaporkan rame-rame. Tapi kalau memang ada kantor sendiri, kayaknya masyarakatnya makin lebih berani dan antusias ini kan seperti itu. Ya mudah-mudahan kita doakan anggarannya kan Pak Ilham
ya Iya, tahun betul. depan ya KPAD udah ada kantornya sendiri dan Siap. dengan nambah personil ya Amin, kan amin. yang bisa nanti untuk masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan apabila ada masalah-masalah bisa segera teratasi. Ya, izin Bu, saya tambah Iya, sedikit. silakan Pak. Sebenarnya kita di KPAD ini kalau untuk komisionernya itu yang ada di kabupaten saja, Bu. Iya. Kita bukan seperti lembaga lain atau ormas atau OKP yang bisa membentuk Oh di daerah lain gitu ya, di kecamatan. atau di Oh desa, seperti tidak. itu, iya Akan iya. tetapi ada kebijakan yang akan kita lakukan. Akan tetapi memang rencana kita ini di tahun 2024 nanti kita akan membentuk seperti Pokja, Bu, kelompok kerja Iya, iya. yang mana mungkin teman-teman dari mau dia LSM, mau dia itu akademisi, mau itu dia guru yang memang mungkin ada kecintaannya terhadap dunia anak, kita akan mungkin ajak kerjasama, kolaborasi dan kita bentuklah Pokja itu di tiap kecamatan. Jadi mungkin nanti ada kasus-kasus di desa-desa atau di kecamatan-kecamatan mungkin yang pertama kali untuk menangani itu bisa mereka, Bu. Gitu ya, Pak. Akan tetapi memang ini sedikit jalan panjang. Rencana kami juga nanti ada membuat seperti pelatihan Iya. kepada kita semua, terutama kepada kami juga kepada teman-teman yang mungkin akan kami rekrut nanti membuat pekerjanya di tiap kecamatan. Iya. Karena kita kan beda lembaga kan beda cara mainnya. Iya, benar. Kurang lebih seperti itu, Bu, jawabannya terkait masalah perekrutan yang Ibu tanyakan tadi. Ada rencana tapi dia namanya itu Pokja, Bu. Iya, bukan seperti LSM dia bukan, kan Pak. bukan Iya dia, betul, Bu. karena Karena- tadi kan lembaga kita kan dibentuk pemerintahan bukan masyarakat ya kan Iya. Pak. Oke, kita akan beralih kepada Sri Kandi yang cantik-cantik ini. Iya. Iya, ada Ibu Irdina Rauda atau Ibu Elisa dulu nih. Ibu Elisa dulu ya, Ibu Elisa Rosyohana Raja Gugur SH. Nih, iya selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Selamat siang, cantik banget nih. Luar biasa, terima kasih. Iya, memang harus seperti itu di KPAD ini harus memang ada perempuannya. Iya. Soalnya kan yang dihadapin anak-anak. Iya. Harus ada ibunya. Harus ada ibunya ya kan, pengganti mak di rumah kan, Iya. seperti itu. Iya, Ibu Elisa selaku ya komisioner KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nah ini Ibu tugas Ibu ini apa nih di KPAD ini? Soalnya Ibu kan seorang guru ya. Oh. Ini pasti banyak nih masalah-masalah di sekolah nih. Oh, luar biasa Ibu. Luar biasa sekali. Iya, Bu. Untuk tugas sendiri kita sama, kita punya tugas di KPAD dalam pengawasan untuk anak-anak, Iya. terkhusus pada hak-hak anak. Tidak hanya di sekolah Ibu ya, di ruang lingkup mana saja, baik itu di keluarga maupun di masyarakat. Jadi tugas kita itu punya ruang lingkup yang sama di KPAD dengan 7 fungsi 5 komisioner. Gitu ya. Nah, selama Ibu menjabat di bergabung lah di KPAD ini, ada masalah-masalah yang Ibu sendiri Ibu tanganin gitu. Soalnya Ibu selaku guru ya. Ada 50 murid pasti 50 watak yang kita hadapi. Iya, terima kasih Ibu. Untuk masalah sih sebenarnya untuk di ruang lingkup KPAD sendiri seperti yang sudah disampaikan Ketua kami Ilham, bahwasanya setelah berdirinya KPAD 1 tahun ini, itu masalah-masalah terhadap anak itu luar biasa di kabupaten kita ini. Dan terkhusus kalau saya di sekolah, di ruang lingkup sekolah, sebenarnya itu hal yang memang sering terjadi, tetapi dalam hal yang masih bisa dirangkul dan masih bisa diatasi. Tapi kalau ada kejadian atau pelanggaran-pelanggaran hak anak yang cukup fatal, maka ini tidak boleh dibiarkan. Ya seperti itu Iya. Apakah ada program-program Ibu ataupun trik-trik Ibu lah Ibu beri kepada anak-anak gitu? Ya, untuk sejauh ini kita KPAD sudah melaksanakan program, salah satunya adalah sosialisasi, Bu. Sosialisasi, Iya, ya. kita datang-datang ke sekolah, kemudian memberikan arahan, bimbingan, baik itu kepada siswa
dan tidak hanya kepada siswa, kepada guru juga ya, karena guru ini Bu selagi dia mengajar atau menjadi orang tua di sekolah tidak luput dari kesalahan ya. Jadi kita hadapin banyak ya. Iya, tidak hanya untuk kita fokuskan kepada siswa, tapi kita juga fokuskan juga kepada guru. Iya, kita ingatkan. Iya, mengingatkan kembali dan membimbing, memberikan arahan, kemudian menyampaikan hal-hal yang perlu kita lakukan di sekolah, kemudian undang-undang terbaru yang mana undang-undang itu memang kita harus tunduk, terkhusus di Undang-Undang Perlindungan Anak tahun nomor 35 tahun 2014. Iya. Oke, makasih Bu ya, sangat lugas dan luar biasa cara penyampaiannya. Oke, kita beralih ke Ibu Irdina Raudah Hasibuan SPD. Nah, ini juga anggota ya, atau komisioner dari KPAD ini sendiri. Nah, Ibu bekerja di mana nih? Apa khusus di KPAD ini? Khusus di KPAD ini aja Ibu. Iya, langsung lah, bagus ya. Iya. Karena memang harus ada yang stay ya kan Pak Ilham ya. Nah, Ibu pengalaman Ibu setelah bergabung di KPAD. Pengalaman saya Ibu ketika masuk ke KPAD ini dengan menghadapi berbagai kasus membuat saya menjadi menambah ilmu juga Ibu dengan kasus-kasus anak ini. Jadi kita tahu penyebab terjadinya kasus itu atau penanganannya. Jadi menambah wawasan kita Bu, dan untuk berbagi edukasi juga kepada keluarga terdekat kita gitu, karena kejadian-kejadian kekerasan ini kan juga ruang lingkupnya juga di sekitar kita kan Bu, gitu. Iya, itu suatu ilmu ya, pengalaman ya, dan bahkan mungkin selama ini kita yang nggak tahu jadi paham. Iya, ya, benar Ibu. Ya, saya juga seperti itu. Nah, kembali kita sama Pak Ketua. Ini Pak Ketua banyak yang ditanya nih. Iya. Iya, ditanya baru kita break nanti ya Pak. Nah, ini Pak Ketua, ini kan udah 1 tahun KPAD nih ya berdiri di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Nah, ini otomatis kan Pak Ketua ini punya planning ke depannya untuk bagaimana nih KPAD ini bisa bisa banyak dikenal ataupun bisa masyarakat yang tahu nih KPAD ini ada di Labusel kan, seperti itu. Nah, cara Bapak menyampaikan tadi ada sosialisasi kan, apa menurut Bapak sosialisasi sudah cukup untuk masyarakat Labuan Batu Selatan bahwa KPAD ini di Labuan Batu Selatan sudah ada, dan bagaimana caranya dari Pak Ilham bersama komisioner yang lainnya untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat dengan adanya KPAD di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini, untuk masyarakat yang banyak masalah dan memang punya masalah untuk tidak takut lagi untuk melaporkan. Oke, baik Bu. Selain dari sosialisasi yang kita lakukan ke sekolah-sekolah, ke lingkungan masyarakat, ke desa-desa, kita di KPAD juga ada medsos, media sosial yang hari ini mungkin semua penggemarnya ada, kan begitu. Mulai dari kaum milenial, mama-mama, bapak-bapak juga kan hobi juga berFacebook, Instagram ataupun YouTube. Dan alhamdulillah perlu juga kami sampaikan bahwasanya media sosial kita di KPAD ada Bu, di Instagram juga ada, di Facebook juga ada. Kalau di Facebook KPAD Labuan Batu Selatan, di Instagram juga seperti itu. Jadi masing-masing mungkin masyarakat kalau mungkin tidak dapat nomor handphone dari masing-masing komisioner, silahkan mungkin melalui dari medsos, dari inbox juga silakan, istilahnya di Instagram, Messenger juga silakan, apapun itu kami siap untuk menerima laporan itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan Kabupaten Labuan Batu Selatan ini hampir 60-70% adalah daerah perkebunan, industri Bu. Jadi memang di 2024 juga sudah kita targetkan salah satu program prioritas kita Bu, untuk bersama-sama dengan seluruh perusahaan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan memberikan edukasi kepada mereka, terutama nih pemenuhan hak-hak anak yang ada di perkebunan tersebut atau daerah industri tersebut, pemenuhan hak-hak anak, mau itu TPA-nya, tempat penitipan anaknya, mau di segi pendidikannya, kesehatannya. Dan yang kedua tak kalah penting, bagaimana perusahaan yang ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan ini tidak melibatkan anak dalam hal bekerja.
Nah, seperti itu ya. Kan begitu. Karena memang bukan rahasia umum lagi. Kadang-kadang kita lihat di Labuan Batu Selatan ini, di saat kita lewat tuh di bawah-bawah pohon sawit ada itu. Di lapangan ya. Ada itu orang tua yang mungkin di rumah dia tidak ada mungkin anak ini dititip kemana, akhirnya anak ini dibawa ke bawah pohon sawit untuk ngutip brondolan lah mungkin. Iya, Ada beberapa seperti itu. Tapi kita berharap setelah adanya KPAD atau Komisi Perlindungan Anak Daerah Kabupaten Labuan Selatan ini tidak ada lagi. Iya. Kan begitu, Bu. Tidak ada apapun alasannya. Yang pasti kalau di daerah perkebunan itu, daerah industri itu, perusahaan bukan harus lagi, wajib menyediakan, wajib memenuhi segala hak-hak anak, terutama tempat penitipan anak tadi. Iya, Itu dia, Bu. itu ya. Jadi termasuk ini juga, Bu. Salah satu kita datangi ke Media, radio ini iya. juga kan. Kita juga tahu nih pengikut dari Radio Tribaga Suara ini juga banyak. Mudah-mudahan Alhamdulillah. bertambah setelah ini masyarakat yang tahu. Oh, bahwasanya KPAI kalau di pusat namanya, kalau di daerah namanya KPAD, KPAI itu sudah ada di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Iya, Gitu jadi dia. masyarakat tuh jangan takut ataupun Iya, segan. yang pasti perlu juga saya sampaikan, silahkan adukan, tapi jangan seperti yang disampaikan Pak Kusoi tadi, iseng-iseng nelpon dia, Pak izin Pak, Bapak KPAD. Iya, ini Pak ada mau saya ceritakan kenapa anak saya bandel. Maaf, Pak. Bu, kalau kami mengurusi anak yang bandel-bandel seperti itu, terakhirnya kami bukan KPAD lagi, balik jadi guru TK, Bu. Kan begitu. Jadi silahkan laporkan apapun kejahatan itu. Kami berharap jangan ada di antara kita masyarakat ini yang pesimis atau tak mau tahu di lingkungannya, karena jangan sampai nanti ada yang korban Iya, atau benar. merenggut nyawa. Udah korban, bantu. tiba-tiba nanti masuk ke Facebook kan udah meninggal katanya ya. Di saat dia tahu anak itu mungkin di tangganya itu ada yang dipukul atau disiksa segala macam, dia diam-diam aja. Iya. Nah, jadi harus disampaikan, dan dalam hal pendampingan lah kita katakan dulu. Sebenarnya kalau KPAD ini sebenarnya kalau pendampingan tidak terlalu, pendampingan itu adalah dinas. Cuman kadang-kadang kita jemput bola juga, Iya, karena masyarakat benar. kan masih kaku dan belum paham itu apa KPAD. Itu mindset dari masyarakat ini kan harus ya, kita rubah. betul. Mindset orang Labuan Batu Selatan harus kita rubah. Yang pasti kita akan awasin prosesnya itu, kita akan bantu mulai dari pelaporan di kepolisian, Iya. mungkin nanti sampai proses persidangan. Kalau butuh psikolog kita kasih psikolog gratis, Bu. Kan itu kebetulan sudah ada dinas DP 3AP 2KB dan kami pastikan tidak ada dipungut biaya, Bu. Iya. Gratis, Bu. Alhamdulillah tuh dengar ya. Oke, kita dengarkan dulu ya. Kita break sejenak. Kita dengarkan dulu lagu ini, lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You. Iya, sahabat Tri dimanapun saja berada, masih bersama kami di 91.5 FM Radio Tribaga Suara Love Music and Friendship. Nah, kita masuk season yang terakhir nih. Nah, langsung aja nih buat Bapak Ketua KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan, Pak Ilham nih, pesan-pesan ataupun harapan Pak Ilham untuk masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan dengan adanya KPAD yang sudah ada di Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kita sepakat bahwasanya anak adalah anugerah Tuhan yang harus kita jaga, kita asuh, kita didik, tumbuh kembangnya. Karena anak adalah regenerasi bangsa yang mungkin setelah kita mereka lah penerus bangsa ini. Jadi kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat dimanapun berada, terutama di Kabupaten Labuan Batu Selatan, tugas daripada perlindungan anak bukan hanya pemerintah, Bu. Tapi di sini ada kolaborasi antara pemerintah, aparat penegak hukum, juga masyarakat terutama. Jadi masyarakat di mana dia berperannya? Masyarakat itu di mana berperannya? Ketika ada di sekeliling masyarakat tersebut ada pelanggaran hak-hak anak. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan takut-takut, jangan malu. Kalau memang takut, istilah di kepolisian itu ada dibilangnya identitas dirahasiakan. Iya. Mana tahu ada terjadi di sekeliling kita, ada anak yang diterlantarkan, ada anak yang disakiti,
atau ada telah terjadi pelecehan seksual yang mungkin yang melihat ini takut untuk melaporkan itu, Iya. atau mungkin dia takut kepada si pelapor Ya. tadi, si pelaku tadi, kami akan rahasiakan identitas itu. Ya. Jadi kami berharap dalam hal ini masyarakat juga harus ikut andil untuk membantu kami agar Kabupaten Labuan Batu Selatan ini menjadi betul-betul layak kabupaten layak anak. Iya, dan anak-anak juga ya bisa menikmatin masa berkembangnya dan masa bermainnya, dan juga mereka bisa hidup damai, tenang, dan bahagia. Nah, buat Pak Nijar sendiri, harapan Pak Nijar sendiri untuk masyarakat dengan adanya KPAD di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ya, terima kasih Bu. Harapan kami sebenarnya adanya KPAD ini tujuannya adalah bagaimana hak-hak anak ini dapat terawasi, dapat dipenuhi oleh hak-haknya dapat terpenuhi lah. Kemudian di samping kita berharap kepada masyarakat agar berani melapor, berani menyampaikan kepada kita. Tentunya kami juga berharap bahwasanya selain daripada berani melapor, kami juga memohon kepada masyarakat untuk menjadi pelopor pencegahan agar di lingkungan sekitar kita kita dapat melakukan pencegahan, bahwasanya agar anak-anak yang berada paling tidak di sekeliling kita bisa terawasi dan dapat dicegah agar tidak terjadinya kekerasan pada anak. Jadi harapan saya seperti itu, Bu. Iya, terima kasih buatnya Pak Nijar. Nah, untuk buat Ibu Elisa sendiri, harapan Ibu kepada masyarakat Kabupaten Labuan Batu Selatan dengan adanya KPAD. Harapan kami dari KPAD seperti yang sudah disampaikan dari Ketua Ilham dan juga rekan kami Kusai, berharap supaya hak anak terpenuhi, terkhusus anak-anak Labuan Batu Selatan, anak-anak yang cerdas, tumbuh kembang dengan baik, mendapatkan hak-haknya baik di keluarga, di tengah masyarakat, bahkan di tengah-tengah negara ini. Dan tidak lupa Ibu, kami mau sampaikan bahwasanya jika ada terjadi kekerasan, agar karena tidak sungkan atau malu seperti itu, boleh follow Facebook kami, follow Instagram kami, dan di sana kami sudah sosialisasikan, kami sudah up status tentang pengaduan secara online. Iya Ibu. Jadi untuk sahabat anak Labuan Batu Selatan, jangan lagi sungkan. Jika secara face to face malu atau sungkan untuk mengadu, silahkan lapor melalui pengaduan ini secara online. Iya, pokoknya dijamin ya integritas itu kita rahasiakan. Iya, karena siap. kebanyakan masyarakat seperti itu ya, Pak Takut, Ketua. iya. Takut diikut-ikutkan, takut terlibat, Takut takut jadi jadi saksi saksi. Iya. Karena mereka beranggapan ini masyarakat yang memang awam hukum ya. Mereka tuh takut kalau jadi saksi itu bisa jadi tersangka. Iya. Memang kebanyakan kalau memang nggak jadi pelaku, kita takut kan Iya. seperti itu. Tapi mudah-mudahan Ibu, untuk kasus-kasus mudah-mudahan persentase kasus setelah adanya KPAD ini, kami tidak berharap banyak kasus. itu artinya jika KPAD sudah ada di Labuan Batu Selatan, di awal-awal mungkin banyak, untuk kedepannya harapan kami tidak ada lagi kasus, mungkin minimalisir kasus terhadap anak. Bisa turun ya. Iya. Kasus bisa turun. Iya. Nah, kalau kasus itu turun, apalagi tidak ada sama sekali, kan berarti kan sukses ini KPAD Iya. di Kabupaten Labuan Batu Selatan. Ini kan Pak Ketua. Kebetulan Ibu, Kabupaten Labuan Batu Selatan di periode 2023 itu mendapat predikat Madya Alhamdulillah. Kabupaten Layak Anak. Iya. Kedepannya prestasinya harus ditingkatkan ya Pak. Iya. Ya,
Ini komisioner semuanya ini Iya. harus ditingkatkan. Nah, buat Bu Irina sendiri nih, ya kita kan harus kita tanya nih ya, harapan setiap komisioner ini. Ya. Baik Ibu, harapannya untuk masyarakat seperti yang udah disampaikan Ketua dan Komisi KL dan Bang Kusoy. Untuk masyarakat kita harus saling bekerja sama, saling merangkul untuk mengurangi angka kasus kekerasan ini, untuk mewujudkan tumbuh kembang anak yang sehat, cerdas dan berkarakter, Ibu. Iya. Ya, itu semua ya juga tidak luput dari perhatian orang tua, Iya. ya kan. Baik, sedikit Bu, saya Iya, tambah. silakan Pak Ketua. Gini Bu, ada sebagian menyampaikan kenapa setelah ada KPAD ini semakin banyak kasus, kan gitu. Seolah-olah penyebab dari keadaan kasus itu adalah Kalau KPAD, KPAD, kan nah, gitu. itu mindset masyarakat Ah, harus ini. kita duga. Jadi, Ya kan Bu? Iya. bagi yang tidak paham akan mengatakan seperti itu. Bagi yang tidak paham Bu, Iya. tapi bagi yang paham mereka mengatakan bahwasanya berarti selama ini upaya-upaya yang kita lakukan mulai dari sosialisasi, edukasi tersampaikan. Iya, berhasil. Bu. Kenapa ada tempat masyarakat untuk mengadu? Kita contohkan kecil aja Bu. Kita katakan si korban ini orang susah. Tiba-tiba si terlapor dan setelah pelaku ini orang kaya. Iya. Biasanya kan orang susah dengan orang kaya ini tidak apa lagi ya, bukan rahasia yang mulai kan. Nggak awam lagi. Pasti di kampung itu bilang, jangan lawan-lawan itu, kamu nanti kalah. Nggak ada gunanya kamu lapor dan segala macam itu. Angkat dari pengkhianat. Inilah kehadiran KPAD untuk membantah itu. Jadi mau kayak manapun bentuk ekonomi si korban, mau itu orang kaya, mau itu orang susah atau apapun itu, kita harus perjuangkan karena hak keadilan atas setiap orang itu harus diperjuangkan. Iya. Itu dia dari kita. Karena Jadi hak manusia itu. ya, bukan karena KPAD-nya ada, tapi karena masyarakat sudah mulai berani untuk mengadu. Nah, Makanya ya tadi, harus terungkap. itu tadi saya sampaikan Iya. Pak Ketua. Kenapa semakin banyak kasus terungkap setelah adanya KPAD? Nah, itu tadi satu yang nggak bisa lagi dipungkirin pada saat ini masyarakat itu sudah semakin berani untuk Iya. terbuka, kan Benar. seperti itu, Iya, ya kan? betul. Nah, kalau tidak terbuka sekarang ini mau kapan lagi? Iya. Ditindas bahkan terus ya penindasan tentang kepada anak, pelecehan itu pasti akan terjadi terus. Nah, syukur alhamdulillah dengan umur yang 1 tahun KPAD sudah menerima penghargaan ya. Nah, untuk kedepannya harus bisa lebih baik lagi. Siap. Satu lagi Pak Ketua, Siap. jangan apa namanya segan untuk sosialisasi di radio. Siap. Kerjasama. Aman. Nah, ini juga bisa kita undang. Kemarin jangan mau kalah sama Rumah Sakit Nur Aini. Rumah Sakit Nur Aini semalam dalam rangka Hari Kesehatan Indonesia, Rumah Sakit Nur Aini mengundang ya sebagai narasumbernya itu di radio kita Bapak Kapolres. Nah, untuk KPAD ini jangan Iya. mau kalah. Bisa. Kapan Siap, hari siap, anak? Bu. Kapan hari anak? Di hari anak itu. Di hari anak nanti Iya. kita undang Pak Siap, Kapolresnya di siap, sini. siap. Nah, seperti itu. Benar-benar. Jadi ada hal-hal kecil yang apa namanya ini yang bersangkut paut dengan KPAD ini harus kita tonjolkan di sini modelnya. Nah, seperti itu ya kan Pak. Iya, iya. Jadi kalau memang ada mindset masyarakat yang mengatakan semenjak ada KPAD ini makin banyak kasus, nah itu salah besar. Itu harus kita hapuskan mindset itu kepada masyarakat. Justru dengan adanya KPAD di Labuan Batu Selatan ini, masyarakat itu semakin berani Iya. untuk mengungkap kasus-kasus yang selama ini tertutup. Betul. Seperti Itu itu, dia. Pak. Iya. Ya mudah-mudahan tercerahkan lah ya Bu. Jadi buat pendengar radio terima kasih suara dimanapun saja berada. Nah, demikian tadi talkshow kita pada kesempatan hari ini. Jadi untuk ini kedepannya ketika melihat kasus dan terjadi kasus di lingkungan kita ataupun orang lain dan terutama keluarga kita, jangan takut untuk melaporkan dan mengadu ya. Nah, identitas Anda yang melaporkan akan dirahasiakan. Nah, seperti itu. Oke, sahabat Tri, tak terasa sampai di sini kebersamaan kita di acara talkshow bersama KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan. Dan Sisi akan pamit undur dan saya sebagai owner dari Radio Tribaga Suara mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ketua KPAD Kabupaten Labuan Batu Selatan
Hasibuan, Bapak Ilham Daulay SHI, dan juga Bapak Nijar Kusoy tambah SH, dan juga buat Ibu Irdina Rauda Hasibuan SPD, dan juga Ibu Elisa Rosyohana Raja Gugup SH. Mengucapkan terima kasih atas kehadirannya. Oke, saya Sisi pamit undur. Saya Ilham Daulay, Ketua KPAD, undur diri. Saya Nijar Kusai Tambak. Saya Elisa Rosyohana Raja Guguk SH. Saya Irdina Rauda Hasibuan SPD undur diri. Mengucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bye bye. Bye-bye.